Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil lahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, di pagi hari ini sesuai perintah Allah ya, kita sudah jalankan sholat subuh berjamaah di masjid dan sudah selesai. Kita lanjutkan dengan sedikit membacakan satu kitab kecil ya, yang dikarang oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr ya, yang diberi judul Tazkiyatun Nufus ya, 10 kiat mensucikan jiwa ya. Di dalam surat Asy-Syam ya, ayat 1 sampai 10, demi matahari dan cahayanya di pagi hari, demi bulan apabila mengiringinya, demi siang apabila menampakkannya, demi malam apabila menutupinya, demi langit serta pembinaannya, demi bumi serta penghamparannya, demi jiwa serta penyempurnaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Quran surat Asy-Syam ayat 1 sampai 10 ya. Poinnya adalah di ayat yang ke-9 ya. Qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa. Wa qad khaba man dassaha. Dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Jadi dua ayat tadi menjelaskan bahwa bagaimana kita seharusnya terus mensucikan jiwa kita ya, sehingga kita tidak terjebak pada segala sesuatu yang kemudian akan menjerumuskan jiwa kita kepada jiwa-jiwa yang buruk. Nah, di dalam buku kecil itu dijelaskan ada 10 kiat untuk mensucikan jiwa kita. Dan untuk yang podcast awal ini hanya coba kita bacakan 3 kiat yang pertama. Nanti bisa kita lanjutkan di podcast selanjutnya untuk kiat-kiat atau cara-cara untuk mensucikan jiwa. Yang pertama, menurut Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr ya, bagaimana kiat pertama untuk mensucikan jiwa kita adalah mentauhidkan Allah ya. Jadi tauhid ini merupakan tujuan utama Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semua ya. Ada satu ayat yang sangat populer ya di Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku, beribadah kepadaku. Jadi ini ayat yang menegaskan bahwa sesungguhnya tidak diciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk menyembah, untuk patuh, untuk tunduk kepada penciptanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian ya kita akan hanya bisa mensucikan jiwa kita jika kita tidak menyekutukan Allah, jika kita hanya menyembah kepada Allah. Segala perbuatan kita ya hanya ditujukan kepada Allah. Tentu saja tidak mungkinlah kita akan memiliki jiwa yang kotor jika segala sesuatu selalu ditujukan mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Quran surat An-Nahl ayat 36 juga disebutkan bahwa dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah tauhid itu. Jadi nabi-nabi diutus tidak lain tidak bukan adalah menyeru untuk sembahlah Allah saja. Jadi tidak boleh kita menyekutukannya karena banyak hal yang mengancam diri kita ya. Semua dosa-dosa diampuni, tetapi kalau itu menyekutukan Allah maka dia tidak terampuni. Jadi itu adalah kiat yang pertama untuk bagaimana kita bisa mensucikan jiwa kita adalah selalu mentauhidkan Allah, selalu Allah menjadi tujuan kita, bukan yang lain ya, dalam segala tingkah laku kita. Jadi sangat tidak mungkin jika jiwa-jiwa kita dipenuhi dengan hal-hal yang kotor itu adalah ke tauhid ya. Tauhid selalu menuju pada hal-hal yang suci, hal-hal yang lurus, hal-hal yang benar ya. Kemudian kiat yang kedua adalah berdoa ya. Jadi berdoa ini sebagai sebuah ibadah yang paling utama ya. Doa merupakan salah satu ibadah yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena sejatinya doa memperlihatkan kelemahan seorang hamba, kebutuhannya, kerendahannya, ketidakberdayaannya, serta pengakuan terhadap kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang sering dikatakan adalah orang yang sombong ya kalau tidak mau berdoa, karena segala sesuatu itu tidak akan terjadi tanpa campur tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa menjadi dimudahkan di dalam belajar, dimudahkan dalam mencari rezeki ya, bukan semata-mata kekuatan kita ya, bukan semata-mata kekuatan saudara kita, bukan semata-mata kekuatan kekuasaan kita ya. Jadi jika Allah tidak berkehendak, jika Allah tidak merestui ya, apapun yang kita perbuat tidak mungkin itu bisa terjadi tanpa ridho Allah. Makanya kita disuruh untuk terus berdoa ya, satu doa yang paling sering dikatakan sebagai doa sapu jagat ya, karena memang segala sesuatunya nanti arahnya ke sana ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya. Kita berdoa segala macam doa ya, tetapi pada hakikatnya tolonglah kabulkan jika itu membawa kebaikan ya, kebaikan di dunia juga kebaikan di akhirat ya. Nabi SAW bersabda ya,
tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia bagi Allah Ta'ala selain doa. Bahkan kita melakukan kewajiban sholat yang tidak boleh kita tinggalkan dalam kondisi apapun selagi kita masih punya kesadaran, punya kewarasan. Ya. Inti dari sholat juga adalah doa. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, kiat yang ketiga adalah menjadikan Al-Quran sumber tazkiyatun nufus. Sungguh ya, Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah. Quran surat Ali Imran ayat 164. Demikian disampaikan bahwa yang berperan dalam mensucikan jiwa adalah Al-Quran Karim. Ia merupakan kitab pensuci jiwa, sumber dan penyokongnya, sehingga barang siapa yang menginginkan kesucian jiwa, silahkan menelusurinya di dalam kitabullah. Ibnu Abbas berkata, Allah telah menjamin bahwa orang yang mengikuti Al-Quran tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan sengsara di akhirat. Kemudian ia membaca, lalu barang siapa yang mengikuti petunjuk-petunjukku, maka ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Demikian ya, 3 kiat untuk mensucikan jiwa dari 10 kiat yang disampaikan oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Mudah-mudahan kita bisa terus istiqomah ya, untuk mensucikan jiwa kita, sehingga jiwa kita menjadi jiwa-jiwa yang lurus, jiwa-jiwa yang beruntung, ya, bukan jiwa-jiwa yang merugi. Kita lanjutkan nanti di podcast selanjutnya. Untuk pagi hari ini kita cukupkan dulu. Ada kekurangannya dari keterbatasan ilmu saya, dan mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.